materi lanjutan neraca lajur, jadi lanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya sudah mempelajari saldo awal ya, cara mengisi yang sudah diganti dengan indeks gitu. Nah, kita akan masuk ke mutasi. Nah, mutasi itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari jurnal umum. Nah, itu ada data-data. Maka ini kemarin kenapa dibutuhkan ya? Ini bisa dibalik juga loh ya, ngambil ini dengan konsep indeks mengisi apa itu nomor rekening. Apapun ya caranya, yang penting itu bisa digunakan. Nah, alur logikanya kita berpikir. Ini memang agak kesulitan ya karena kita ngapal nih apa itu nomor rekening ya. Ini bisa dibalik kok. Ini memilih kas. Oh, itu sudah dibalik kah? Ya, kita coba ya. Oh iya, sudah dibalik. Ya, lumayan itu ya. Jadi yang diisi adalah pada nama akunnya itu menggunakan indeks ya, tapi if gitu ya. Oke, kita tidak akan membahas apa ini yang jurnal umumnya, tetapi kita akan membahas bagaimana menjumlahkan ini data di debit gitu ya, debit dulu ya. Nah, debit gitu. Oke, kalau mau diganti debit boleh ya. Saya lebih cenderung debit bukan debit gitu ya. Oke, ini dijumlahkan sesuai dengan kode. Jadi kalau ini 110 ini mestinya 2 ini sudah menunjukkan angka 20 ya. Nah, kalau manual kan Anda harus nyari ini. 110 ada berapa itu jumlah ya. Kemudian dimasukkan ke neraca lajur. Tapi kalau di Excel bagaimana caranya? Nah, itu ya. Maka kita akan pakai rumus sum if. Ini sudah pernah ada ya sum if ya. Kemudian kita akan menggunakan oke ya, dasar dulu ya, sum if itu seperti apa sih? Saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus untuk menunjukkan sum if itu dasarnya kayak apa. Sum if. Nah, kalau dibuka ada ring. Nah, ring, kemudian kriterianya itu kan adalah mengambil yang mana ya. Nah, ini kriterianya dari sini ya. Kalau baris ini seharusnya apa kriterianya? Isinya 110 kan? Ya, tapi diganti. Ring itu berarti adalah apa ini? Ring yang merupakan kriteria. Gimana ya? Nah, oke, kita lihat aja ya di jurnal umum. Nah, inilah kalau jumlah debit kan berarti ini ya sampai bawah gitu ya. Ya, oke. Itu oke lah, ini saya enter dulu ya. Oke, saya balik lagi ke mana tadi? Neraca lajur ya. Aduh, ini baru jadinya terlalu cepat ya, belum. Nah, ini sampai kemudian saya di jurnal umum ini sembarang dulu ya. Ya, oke. Nah, ini kalau sudah di titik koma oke lah, balik nggak masalah. Tapi ini harus di F4 ya kalau model pakai ini. F4 atau di absolute total. Ya, absolute totalnya yang depan belum. Nah, itu. Jadi ke sheet jurnal umum absolute total ya referensi. Ya, oke. Ini mau tadi mencatat betul ya. Oke. Kemudian kriterianya kan tinggal diklik saja. Ya, itu untuk mutasi debit ya. Kemudian kita mau blok yang dijumlah mana gitu. Yang dijumlah kan debit. Langsung aja di. Tapi harus mirip persis barisnya ya kan. Ya, oke, kurang ke bawah ya. Ini contoh loh ya. Nah, nanti harusnya sampai ke bawah. Ya, oke, hati-hati, ini seharusnya sampai ke bawah. Agar di copy juga tidak bergeser, saya beri F4 atau dibuat absolute. Nah, sudah ketemu itu 20.000, tapi saya nggak tahu itu cocok apa enggak, karena tadi yang di blog tidak saya cek sampai akhir atau tidak ya. Nah, oke. Nah, dari itu akan kita kembangkan. Ya, oke. Jadi yang diperlukan kalau coba kita cek yang masih ada rumus, ini jurnal JU ya, jurnal umum rekening debit ya, jurnal umum debit itu jumlah. Kita lihat aja dari sini, nanti akan langsung mengarah ke sana ya, jurnal umum rek deb ya, klik. Nah ya toh, yang di blok ini sampai saya bawah ya, mungkin sampai di sini ya, di atas ini ya, paling bawah
Jadi di dalam jurnal itu sudah di blok semua agar nanti kalau ditambah itu sudah masuk gitu ya. Oke, jurnal umum rek debit sama jumlah ini. JU deb, JU debit ya. Nah itu ya sampai bawah itu ya blok. Oke, sama ya yang kita lakukan dengan blok tadi, cuma ini sudah diberi nama. Maka kita akan memulai lagi ya. Ini saya ganti ini apa tadi, ring ya, ring kriteria ya, ring kriteria ya kan. JU rek ya ini karena debit saya pakai yang debit ya. Kalau yang diganti kredit ya nanti hasilnya di kredit malah. Kemudian ini sudah betul ya karena mengarah ke kayak VLOOKUP itu kode kuncinya mana itu sudah betul. Kemudian ini yang di jumlah itu JU debit ya tadi ya, JU debit. Kenapa ini debit ya, debit. Oke, nah enter. Sama hasilnya, saya copy ke bawah. Ya betul, itu rumusnya masih di itu kolomnya itu sama kan. Ini tidak pakai B string, ini NL ya, B7 ya, karena ini satu sheet tidak pakai NL pun nggak apa-apa ya. Kalau sheetnya beda wajib ada ya, coba saya hapus ya. Kalau sheetnya beda wajib, tapi sheet sama dan nama sheet juga nggak masalah ya. Cuma biar lebih ramping ya. Ini saya ganti dulu. Oke, sudah bersih ya. Nah selanjutnya Anda isi yang sebelah kredit, tujuannya adalah jurnal umum rek kredit ya. Di sini JU kredit ya, jumlah jurnal umum kredit, bedanya itu aja ya. Ya berarti Anda mengisi kolom debit dan kredit. Untuk mutasi diambilnya dari mana? Dari jurnal umum. Kalau yang debit yang nomor akun debit sama jumlah debit, dan kalau kredit ya nomor akun kredit jumlah kredit ya. Rumus yang digunakan apa tadi? Sum if. Jadi jika ya, jumlahlah jika kode rekening 110, itulah bahasa menghafalkan sum if ya. Jumlahkan ya pada kolom ini gitu ya, pada kolom ini itu kolom yang dituju tadi, kolom yang dituju atau ring ya, lebih tepat ring yang dituju dengan kode kunci, kode rekening ini yang bernomor sekian rekening. Nah, berdasarkan kode rekening ini masing-masing baris. Kira-kira itu kalau dibahasakan ya dari rumus. Jadi saya pesan memang bagaimana sih cara menghafalkan, bukan menghafal sih rumus Excel itu, saya terus terang tidak hafal, terus terang ya, tidak pernah hafal rumus Excel, tetapi mungkin logikanya yang harus Anda tangkap. Kalau sum if itu apa? Sum if itu berarti menjumlah yang berkriteria. Kriterianya apa? Kriterianya mesti ada yang butuh ring yang dijumlah sebagai kriterianya di dalam ring data sama kode kunci. Nah kira-kira yang dipelajari di Excel itu seperti itu. Jadi mau dibalik-balik seperti apapun rumusnya, atau nanti mungkin bahkan Anda diminta untuk membuat di database gitu ya, database server online atau apapun, yang dipegang bukan cara menghafal rumusnya, kayak nanti diakses beda, di web server beda, di Fox Pro beda, di Distribus beda gitu. Maka Anda akan kebingungan gitu ya. Tapi kalau menangkap bagaimana esensi daripada rumus itu diterapkan, itu akan lebih cepat, fleksibel ya, cepat atau fleksibel untuk beradaptasi dengan bahasa program yang digunakan, masuk bahasa program di Excel ini ya. Jadi ini mau dirubah model apapun bisa ya. Jadi salah satu cara untuk memahami itu adalah Anda mungkin membahasakan rumus ya. Kalau di Excel itu sum if ya, atau dibahasakan jumlahkan jika ya, itu yang dirumuskan. Yang diketik tulis tangan boleh, jumlahkan jika gitu ya.
atau dengan kriteria gitu. Berdasarkan itu kok ini kode kunci yang area yang jumlah area kriteria sama yang di jumlah mana. Nah, ini bisa digunakan tidak hanya saat neraca lajur, tapi nanti dalam berbagai sektor selama itu pengolahan Excel bisa. Ya, mau dalam aset, SDM, mau pemasaran, apapun bisa. Oke, baik itu dulu untuk neraca lajur yang bersifat mutasi. Ya, apa itu? Kolom mutasi. Terima kasih. Kita lanjutkan ke topik berikutnya.